And this conservation is, I applaud the conservation architect, Pak Bambang and others, who kept to the original intent of the McLean Point. Yeah, the original intent is being protected, and that's the idea of conservation, to have that original intent protected. Kalau sebelumnya kan barangkali tidak kelihatan gitu ya, keindahan dari detail strukturalnya. Nah, terutama setelah restorasi ini keindahan struktur itu keluar semua. Dan untuk ITB pasti sangat menguntungkan karena tadi yang teknologi Bandungnya itu keluar lah. Jadi ada kekayaan arsitektur yang berbasiskan itu tadi kecanggihan teknologi itu sudah dibuktikan dengan bangunan ini. Jadi itu yang luar biasa menurut saya. In the process of construction, usually there are some changes of design. Look at this building, no change in the process of construction, no addition. Each material has one color. The timber in that building painted black, but this is a timber's color, original color. So beauty of a building comes from original color, original materials. It's good work. Waktu pas masuk ke bangunan ini tuh kelihatannya emang beda banget sama bangunan sebelumnya yang belum direstorasi. Soalnya emang dari warnanya sendiri kayak udah beda. Terus waktu pas lihat detail-detail dari kayu-kayunya itu kelihatan banget kalau misalnya si detailnya tuh kayak udah jelas banget, nggak kayak yang sebelumnya yang catnya tuh emang nggak ada perbedaan antara besi dan kayunya. Nah udah gitu dari strukturnya jadi kelihatan lebih lebih kayak nonjol gitu loh, lebih istimewa gitu. Terus ada juga atap yang ditutup, yang tadinya ditutup semua, terus sekarang kayak jadi cuma kaca gitu, terus cahaya bisa masuk. Kalau menurut saya sih kayak jauh lebih bagus, jauh banget lebih bagus, dan suasana di dalamnya juga kayak lebih hangat gitu. Saya kira hasil restorasi bangunan aula timur ya, aula barat ini bagus sekali ya. Jadi ini sebetulnya merupakan contoh buat kegiatan konservasi di Bandung, di mana sebetulnya memang kita masih kekurangan contoh-contoh baik. Jadi harapan saya dengan adanya proyek ini, orang bisa lihat hasil proyek restorasi yang sebenarnya itu harusnya seperti apa. You guys are holding the conservation of this building in your hands. Yes, it's berat. I hope you feel that. It is splendid, absolutely beautiful. Thank you very much. Dulu, selama 30 tahun lebih dari Anda, saya bawa orang ke sini supaya bisa lihat. Saya selalu bingung di sini sebab saya susah membedakan apa kayu, apa besi. Because you didn't know, you knew what the idea was, but you couldn't see it. So you had to touch it. What's lebih dingin dalam besi. But now we can see it, and if we know the period, Bernard Maybeck, Julia Morgan, Frank Lloyd Wright, we know that this is right. Yeah. I'm thrilled, absolutely thrilled. Restorasi itu sebetulnya satu pendekatan konservasi bangunan, khususnya bangunan lama. Bagaimana bangunan itu harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara sampai dia itu memang tampil, meskipun dia sudah lama, tampil dengan kondisi yang terbaik ya gitu. Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan kalau dalam proses restorasi itu. Pertama, kalau adanya penambahan-penambahan baru itu harus kita buang, harus kita hilangkan ya. Seperti misalnya kalau dalam kasus bangunan Aula Barat Aula Timur itu misalnya ada pengecatan atau warna hitam di dalam, ya semua permukaan kayu di interior itu harus kita buang lagi karena itu berarti ada penambahan-penambahan baru. Kemudian juga kita harus membuat lagi hal-hal yang telah terbuang atau hilang gitu. Ada penambahan atau pengurangannya ini sesuatu yang tidak logis ya, tidak memungkinkan seperti itu, kita harus balikan lagi, kita buat lagi seperti yang dulu gitu. Atau juga dari kerusakan-kerusakan, misalnya ada kerusakan-kerusakan atau pengumuhan, atau kita harus balikan lagi dalam kondisi yang harus bagus, bersih lagi. Hal yang pecah-pecah kita harus benerin lagi semua. Gagang pintu, kunci yang tidak bisa berfungsi lagi kan, misalnya itu kita harus buat lagi persis sama dengan material yang sama, ukuran, dimensi semua harus sama lagi kita supaya dia berfungsi lagi gitu. Tentu prinsipnya ini sebetulnya sebelum melakukan restorasi itu
riset harus dilakukan. Tanpa riset kita nggak akan bisa melakukan apa saja ini, karena harus ada referensinya. Riset itu harus dilakukan dulu. Kita tahu dulu originalnya seperti apa, atau periode tertentu kita juga tahu seperti apa. Lalu kondisi sekarang itu seperti apa, existing sekarang dari kondisi sekarang. Apa yang kemudian berubah dan apa yang memang kita bisa perbaiki atau bisa kita kembalikan pada waktu tertentu itu. Gitu. Mempelajari bangunannya ini, bangunan lamanya dulu seperti apa, itu kita bisa mencoba untuk mengerti bagaimana arsitek itu punya keinginan, intention dari arsitek itu mesti kita coba perhatikan apa maunya sebetulnya, bagaimana dia merancang bangunan ini. Kalau sekarang memang ada yang bagian-bagian tertentu yang masih dibiarkan, ini masih saya biarkan itu karena nggak ada referensinya atau mungkin sumbernya belum cukup gitu ya. Bangunan ini meskipun sudah hampir 100 tahun yang lalu, ini tapi bangunan ini dari konstruksinya, dari tekniknya, teknologinya ini sebetulnya sangat modern, kontemporer. Jadi tidak lekang dengan sepanjang zaman ini. Timeless bangunan ini. Dari bangunan ini kita sebetulnya juga bisa belajar bagaimana para pendiri institut ini itu mendirikan dengan penuh dedikasi, kejujuran, konstruksi yang benar, dan disitulah memunculkan satu keindahan yang luar biasa.